Baiklah. Semua masih semangat dong? Masih semangat. Semangat, Bu. Semangat dong, Semangat. semangat ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bentar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, anak-anak ABG Ibu ini cakep-cakep ya. Lagi mejes-mejes ini, mau napas-napas ya, bentar lagi mau lulus nih kelas 12. Oke, baiklah anak-anak, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, tentunya harus didahului dengan doa. KM, mana KM? Iman? Ya, Bu. Man, yuk pimpin doa dulu, Man. Silahkan, Man. Ya, baik, Bu. Teman-teman, sebelum belajar dimulai, kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dalam hati dimulai. Baca doa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam semuanya. Aduh, lemes-lemes ini. Udah nggak sabar pengen makan siang kayaknya ya. Bentar ya, pembelajaran kali ini. Sabar dulu, insya Allah menarik. Nggak akan kerasa pembelajaran selama 90 menit dengan Ibu. Jangan bosan dong dengar kata-kata dari Ibu ya. Tidak, Bu. Anak-anak hari. Oh ya, ini siapa semuanya hadir kan? Hadir, Bu. Semuanya hadir? Hadir ya? Hadir, Tidak ada Bu. yang lagi di toilet kan? Sudah kembali ke kelas semua? Nggak Ada, Bu. Karena sudah masuk, Oke. Sudah ya? Oke. Sip. Alhamdulillah semuanya sudah ada di kelas. Oke anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar memkonstruksi kritik dan esai dengan sistematika dan unsur kebahasaan yang benar. Oh, sebentar, kok nggak muncul, Nana? Beda ya? Nah, oke. Masih ingat nggak pembelajaran kemarin? Kita belajar tentang apa? Struktur. Tentang? Struktur, Bu. Oh ya, kebesarannya sebentar. Tentang struktur dan unsur kebahasaan dari Kebahasaan. kritik dan esai. esai. Oke, aduh ini loncat-loncat lagi. Kenapa ya? Sebentar. Ini kebaca nggak ya semuanya? Kurang besar, Bu. Kurang besar, Bu. Kurang besar. Baiklah. Kalau segini sudah kebaca. Sudah, Bu. Oke. Coba ada yang bisa menyebutkan struktur dari kritik itu apa saja ya? Bisa bantu Ibu? Ada isu atau tinjauan karya. Betul, Nunu. Lanjutkan, Nuy. Pemaparan argumen, Bu. Yang T-nya. Pemaparan argumen. Oke, pinter. Pinter. Lanjut lagi. Satu lagi apa? Penilaian. Dan rekomendasi, Bu. Rekomendasi. Pinter, Nani. Kemudian, atau siapa lagi ya? Satu lagi yang bisa menyebutkan struktur dari esai? Satu apa ya? Ada yang bisa bantu saya? Ada yang masih ingat? Pendahuluan. Kemudian apa lagi? Kok Nunui lagi yang lain ingat tidak? Isi ya. Budi coba Budi lanjutkan. Yang terakhir adalah Yang terakhir kesimpulan, Bu, atau penutup. kesimpulan. Oke, semuanya masih hebat ya. Masih ingat dengan pembelajaran minggu lalu aspek pengetahuan tentang menulis, kritik, dan esai. Anak-anak, seperti Benjamin Franklin bilang, katakan padaku dan aku lupa, ajari aku dan aku ingat, dan libatkan aku dan aku akan belajar. Maka di pertemuan kali ini, kalian tidak hanya akan diberikan konsep atau materi, tapi kalian akan langsung berpraktek menulis sebuah kritik ataupun esai. Jadi nanti di akhir pembelajaran, kalian itu nanti harus menghasilkan sebuah karya, karena kompetensi dasar yang akan kita tempuh kali ini adalah mengonstruksi sebuah kritik atau esai dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan, baik secara lisan maupun tulis. Kemudian indikator yang harus ditempuh adalah merumuskan topik kritik dan esai, serta mendesain kritik dan esai berdasarkan konstruksi dengan memerhatikan sistematika dan kebahasaannya. Tujuan akhir pembelajaran kita adalah setelah kegiatan pembelajaran tentang menulis kritik dan esai melalui model pembelajaran project based learning dengan menggunakan teknik mind map tipe jaring laba-laba, kalian dapat merumuskan dan mendesain kritik dan esai berdasarkan konstruksi dengan memerhatikan sistematika dan kebahasaan dengan rasa percaya diri, mandiri, berpikir kritis, dan kreatif dengan baik. Jadi sudah siap nih?
Siap, Semuanya Bu. siap ya? Oke. Sebelumnya, apakah di kelas ini ada yang sudah pernah menulis sebuah karya? Baik itu puisi, curahan hati, cerpen. Ada? Kalau ada silakan angkat tangan. Belum, Bu. Belum. Nunui kenapa belum? Belum. Apakah ada kesulitan? Iya, Bu. Belum bisa. Malu, Kenapa? Bu. Malu. Kenapa harus malu? Ya udah gini deh, karena masih belum ada yang angkat tangan dan mengeluarkan tulisan. Karena tadi ya, kalau yang tadi Nunui bilang bingung, mungkin ya selain malu adalah bingung bagaimana sih mengurai ide atau memulai sebuah tulisan. Nah kali ini, iya, nah Ibu ngomongnya kecepatan nggak sih? Tidak, Bu. Tidak ya, Iya, Bu. semuanya ya dipahami. Oke, kita lanjut lagi anak-anak. Ya, untuk mengurai ide dengan teknik mind map tipe jaring laba-laba untuk menulis kritik dan esai, Ibu mempunyai beberapa tips atau trik yang gitu. Ada 7 cara itu menulis kritik dan esai dengan mudah menggunakan teknik mind map. Apa sih yang pertama? Yang pertama adalah temukan poin penting dari topik yang dipilih. Tentu saja, sebelum mulai membuat mind map, temukan poin penting dari topik yang telah dipilih. Catat poin penting tersebut dalam sebuah kertas kecil. Anda boleh mencatatnya dengan linier. 2. Sediakan peralatan pendukung. Sebelum membuat mind mapping, pastikan Anda sudah menyiapkan berbagai peralatan pendukungnya. Mulai dari kertas persegi panjang, kertas gambar berbentuk persegi panjang, spidol berwarna atau pensil warna, dan tentunya adalah sumber dari topik yang akan kita bahas. Yang ketiga adalah tuliskan topik atau tema besar di tengah kertas. Tuliskan satu tema besar atau topik yang telah dipilih pada bagian tengah kertas Anda. Ini akan menjadi tema besar mind mapping Anda. Anda bisa menuliskannya dengan huruf besar dan warna mencolok. Atau bisa juga Anda memberikan bentuk atau gambar khusus agar lebih menarik perhatian. Atau bila ingin yang lebih sederhana, cukuplah dengan menuliskannya dan membuat lingkaran atau bentuk lain untuk melingkarinya. Itu poin 3 atau tips ketiga. Nah, tips keempatnya adalah buat cabang untuk setiap judul. Kebanyakan kesalahan dalam membuat mind mapping adalah tidak cukupnya ruang menuliskan semua poin penting dalam satu kertas. Untuk menyiasatinya, Anda bisa membuat cabang untuk tiap judul terlebih dahulu. Hal ini untuk memastikan ada ruang yang cukup untuk menuangkan gagasan dalam bentuk mind map. Jika tidak, kebanyakan orang akan menyelesaikan satu judul terlebih dahulu, baru pindah ke judul yang lain. Terkadang, judul-judul yang terakhir tidak akan mendapatkan ruangan yang cukup. Tips yang kelima adalah buat cabang subjudul pada setiap judul. Setelah membuat cabang pada setiap judul, buatlah cabang pada subbab untuk menuliskan sub tersebut. Lakukan ini pada setiap judul sampai selesai. Yang keenam, gunakan warna berbeda untuk tiap judul agar memudahkan otak memahami mind map dengan cepat. Buat satu judul hanya menggunakan satu warna. Kemudian, yang terakhir yaitu gunakan satu kata atau frase. Setiap judul dan subjudul pada mind mapping haruslah dituliskan dalam satu kata atau frase saja. Misalnya, ketika Anda menulis kalimat berikut, melaksanakan pembelajaran jarak jauh, maka Anda cukup menuliskannya pembelajaran jarak jauh. Oke, sampai sini masih mendengarkan kan? Masih fokus semua? Iya, Bu. Masih. Oke, aduh ini tahan dulu ya ngantuknya anak-anak, tahan dulu sebentar. Oke, selanjutnya adalah seperti tadi yang dikatakan Benjamin Franklin, bahwa hari ini kita akan melakukan sesuatu agar pembelajaran itu lebih nempel di kehidupan kita. Kalian diminta untuk membuat sebuah kritik ataupun sebuah esai. Itu tergantung pilihan kalian. Kalau kritik, silahkan buat kritik terhadap film Miracle Cell nomor 7 karya Hanung Bramantyo yang 2 bulan lalu itu booming. Atau mungkin di sini ada yang sudah nonton dengan keluarganya ke bioskop? Belum, Bu. Belum? Ada yang nonton selain Di Nunung? Sukabumi, di Sukabumi ada bioskop, Bu. Belum, Bu. Saya ke Kacpet makan nggak Gak sempat nonton. Iya, padahal ini film keluarga yang bikin kita
tahu atau arti peran ayah ya, nanti aja lah Bapak, nanti mungkin bisa nonton di lain waktu ya. Iya, Bu. Kemudian selain kritik tentang film tersebut, kalian juga bisa pilih tema yang kedua, yaitu esai tentang kontroversi gadget di kehidupan pelajar. Kalian kan mengalaminya sendiri dong, tentunya kalian bisa memberikan pendapat-pendapat terhadap penggunaan gadget di kehidupan kalian. Bisa kan? Bisa, pinter-pinter anak ibu ini Manda, insya Allah pinter. Nah, nanti ibu akan membagikan LKPD-nya yang seperti ini ya. Ini nanti topik yang dipilihnya tulis topik yang ke-1 yaitu kritik tadi, atau topik yang kedua yaitu esai. Kemudian kalian tulis kalimat utama untuk dijadikan nanti paragraf yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi minimal nanti tulisan kalian itu terdiri dari 4 paragraf. Ya, syukur-syukur kalau kalian bisa menambah cabang lagi sampai 10 mungkin. Yang awalnya mungkin 300 kata bisa jadi 1000 kata. Itu akan sangat ibu apresiasi. Akan ibu berikan bonus, baik berupa nilai atau mungkin nanti permenkis 1 ya di luar jam pelajaran. Oke, nanti LKPD-nya ini ya, paham? Isi kalimat pertama, kedua, ketiga, dan keempat dikembangkan menjadi sebuah esai atau kritik sederhana yang utuh. Nah, nanti pengumpulannya seperti apa? Pengumpulannya ada 2. Yang satu, kalian silahkan mengumpulkan karyanya melalui Google Form dengan mengakses link ini. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kalian tulis nama kalian, tentang kelas kalian, lalu upload tulisan kalian. Oh iya, nanti tulisan yang utuh itu, yang hasil dari LKPD ini, kalian tulis atau kalian ketik di Word ya, di handphone kalian. Kan sudah biasa menggunakan Microsoft Word, pembelajaran teknik informatika kan sudah lulus semua ya. Oke, setelah mengisi Google Form ini, Ibu minta kalian juga nanti mempublish karya kalian di web Lentera Mahardika. Ini gerakan literasi yang sedang booming di wilayah kita ini. Akses linknya, menulis KCD 6. Sebentar, apakah bisa kita contohkan cara mengaksesnya? Oh, ini nggak bisa ya. Bentar ya, stop sharing dulu. Nggak bisa ya, maaf ya, sinyalnya ini luplep di sini. Aduh, koneksi jaringannya terputus. Oke, tadi baiklah, sambil kita menunggu link yang tadi dapat terbuka, Ibu ingin mengumumkan kalau tulisan ini harus selesai dalam satu pertemuan ya, anak-anak. Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa kan? Pinter. Terus nanti kalau memang ada yang susah apanya, kalau ada yang susah, nanti kalian bertanya saja ke Ibu, tidak usah malu ya. Iya, Bu. Oke, kemudian selain itu, oke, sambil Bu ini masih loading, ada yang ingin bertanya tidak ya? Ada, Bu. Siapa nih, Nunu ya? Iya, Bu. Bertanya. Iya. Silahkan, Nunu. Ini, Bu, bagaimana cara mengatasi rasa malu atau rasa tidak percaya diri ketika mempublikasikan karya? Oh, itu mudah, Nunu. Ini Ibu diajari oleh gurunya Ibu ya dulu. Seperti ini ada pepatah, tidak pernah ada tulisan yang jelek ya. Yang ada itu hanya sebuah tulisan yang belum selesai. Jadi percaya diri saja, walaupun kita belum pernah di like misalnya tulisannya, atau belum pernah di share ulang oleh orang lain, kita pede saja, tidak apa-apa. Karena penilaian bagus atau tidak itu sifatnya relatif, tergantung sudut pandang orang lain. Gitu. Jadi pede saja. Nanti nih, ini udah bisa kebuka ya, Lentera Mahardikanya. Ini nih sebagai bentuk motivasi untuk Nunui nanti untuk mempublish. Ya. Jadi tidak usah malu, nanti Ibu akan menjadi penyemangat kamu dari belakang. Ya. Nanti kalau kamu publish karyanya di Lentera Mahardika, nanti Ibu akan memberikan akun berupa untuk login, ID-nya nanti pakai NISN. Kemudian untuk passwordnya nanti Ibu kasih lah ya, itu rahasia, atau mungkin nanti mau diganti silahkan. Nanti ketika kalian mengakses, nanti ada akan pilihan masuk sebagai penulis, semuanya kelihatan kan?
Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan. Nah, nanti masuk sebagai penulis. Yuk, lumayan agak loading ya. Nah, nanti Bu, ada tulisanku kolom. lihat, Bu. Oke, nanti kita lihat ya di Oh, penghujung Iman pernah ini ya. tulis ya? Banyak banget kayaknya ini sebenarnya dia nanti ada yang diverifikasi. Tapi nanti dulu ya, Man ya, sebentar ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, nanti kalian setelah masuk ini klik ditambah tulisan. Nah, tuliskan judulnya misalnya tadi kritik film. Kemudian pilih kategorinya misalnya artikel atau apa, nanti ya dicari ke bawah. Ini agak susah saja. Nah, tulisan yang tadi sudah kalian ketik di Word itu tinggal copy paste aja ke sini. Ctrl V aja semua, panjang. Kemudian nanti choose file, pilih gambar yang sesuai. Tadi misalnya yang gadget ini pilih, kemudian diklik, kalian tinggal klik submit. Nanti itu akan masuk ke Lentera Mahardika dan nanti akan saya verifikasi. Jadi kalian sebelum orang lain yang bilang bagus atau tidak, Ibu akan menjadi orang pertama yang mendukung tulisan kalian dan bilang kalau tulisan kalian itu bagus. Gitu ya. Jadi Iya, Nunun Bu. percaya diri saja ya. Ibu Iya, yakin. Bu. Ingat tadi prinsipnya adalah tidak pernah ada tulisan yang jelek. Yang ada itu hanya tulisan yang belum Selesai. selesai. Oke anak-anak, diambil LKPD-nya ya. Sekarang silahkan maju Baik, ke Bu. depan. Baik, Bu. Ini Ibu sudah sampai jam berapa ya? Berapa menit lagi ya Ibu di kelas ini? Wah, Waktunya kayaknya- tinggal 13 menit, Bu. Apa? Berapa? 13 menit? 3 menit? 13 menit lagi. 13 menit lagi. Oke, Iya. suara Tata makanya duduknya di depan, Pak. Jangan di belakang biar kedengeran kalau ngobrol. Oke, silakan anak-anak kerjakan LKPD-nya. Iya, Bu. Coba Budi, Ibu pengen lihat punya Budi. Boleh liatin ke depan layar catatannya, Boleh, Bu. LKPD-nya. Bagus Budi, bagus banget tulisannya ya Allah, kebaca. Akhirnya tulisan Budi kebaca Motivasinya, ya. Bu. Iya, pede aja. Bagus Sok, banget, Bu. lanjutkan. Mana punya Kebaca Iman banget, Bu. mana? Nih, puisi. Udah, Bu. Puisi banget. Minggu Mana lalu coba? sama Oh, iya. Punya, Bu, jangan didengar. Kenapa Budi? Punya yang Iman kritiknya, satirnya tajam-tajam. Ya, maklum ya, kan Tajam silet, tajam Bu. dan setajam silet. Nggak sekalian setajam bedoga tuh, Man. Ya Allah, ada-ada aja kalian mah ya. Oke, tulisanku minggu lalu ada, Bu. Sama Ada? Ibu kan dimuatkan di Lentera Mahardika sama Ibu Ya. ada. boleh nanti kita lihat bareng-bareng ya, Iman ya. Boleh, Oke. Bu, boleh tapi lihat sebelum- yang Iman, Bu. Boleh lihat yang Boleh, Iman. boleh sebentar. Iman judulnya apa dong? Boleh Boleh, namanya saja, Bu. boleh. Kita lihat. Pakai K ya? Pakai ya udah gitu. Betul kan? Gitu. Nih sambil loading, dreng apa tuh? Wah, Sunda banget. Ini mau cerita Sunda atau apa nih? Lalakon si Mangga, Bu. Pahlawan. Mas, Dia Bu. mah anak Sunda banget. Ya, Bu, saya salah jurusan, Bu. Ya, oke. Nanti itu hiburan untuk terakhir deh. Kita mau semuanya udah selesai kan nulisnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, saya mau acak salah satu nih yang tampil untuk membacakan hasil karyanya. Coba saya mau Skinwell, kita acak. Siapa ya yang tampil hari ini? Darna sudah selesai? Ibu. Ya, Ibu, aku mau cerita, Bu. No, Cerita Tata, Aku apa? mau ganti. Ceritanya ganti, judulnya 10 menit lagi, Bu. oh ya 10 menit santai, gampang. Darna sudah selesai judulnya- belum tulisannya? Bukan lagu yang 5 menit lagi aja sekali ya. Benar. Ya, Oke, Bu, coba. tulisan saya mah jelek, Bu. Oh, nggak apa-apa. Tadi siapa yang angkat tangan? Dida ya? Dida angkat tangan? Enggak tadi kata siapa Pak Nur Tata katanya teh 10 menit lagi, enggak sekalian saja lagu 5 menit lagi, Bu. Ah, 5 atau 10 menit lagi nih, Ibu? 10 menit lagi, enggak maksudnya 10 menit lagi. Ya udah, Dida kayaknya angkat tangan mau bacain ceritanya ya. Mau kritik atau esai, Dida? Film Miracle ya dari Oke, ya. coba.
tersebut itu merupakan kumpulan film yang bertajuk bertajuk yang asalnya di Jerman. Film tahun 2013 lalu dan membuat siapapun menontonnya meneteskan air mata, termasuk saya. Itu sedikit banget Bu, dihibingi. Oh, terima kasih Dida sudah memaparkan, sudah membacakan hasil karyanya. Selamat ya semuanya, tepuk tangan untuk Dida. Dida nanti Ibu kasih permen kit ya, satu aja ya. Ayo Ibu. Iya, tadi siapa nih yang penasaran tentang tulisan Iman? Ada yang mau baca? Kita baca judul yang mana, Kang Iman? Ada rekomendasi mau mana yang dibacakan nanti? Mangga Bu, pada mana wae Bu. Coba, ini bahasa Sunda, Ibu juga sebenarnya orang Sunda, tapi kurang mengerti ya antara bahasa Sunda itu. Zaman now, ini apa itu zaman now? Coba kita Itu saja buka. Bu. Nah, zaman now aja, Bu. Zaman now katanya. Ini penulisnya Iman Taufik, kategorinya puisi, publish di tanggal 4 bulan 4. Lama Bu. Apa Udah tuh? vakum, Bu, sekarang mah Bu. Nggak apa-apa, mungkin sibuk ya. Sibuk ngurak. Sibuk ngayal, Bu. murah. Oke. Ini ada Remen Kiwari Wanda Nyulayaan Rasa Nyamoni Dina Dangdangan Pupulasan Tegep Kieu Pur Saharitalu. Satu Kangen Eta Cidra Sulaya. Cianjur Kidul 2022. Kebanyakan man angka 2-nya ya? Aku seneng 2 Bu, Ya, tapi gak mau di 2 Bu. sama. Oke, Iman bisa berceritakan ini isi puisinya itu tentang apa, Iman? Baik Bu, ini bercerita tentang ini Bu, tentang orang-orang yang kadangkala kita kan melihat orang itu dari pakaiannya, tetapi jeroan-jeroannya kan kita tidak tahu gitu kan. Kalau kelihatan baju jasnya kan matching gitu, ada dasinya tegap, siup gitu kan. Tapi di belakang itu kan kebanyakan orang banyak berbohong, banyak sulaya, banyak cidra. Nah, ini satir Bu. Buatnya apa, Bu? Ya Bu, Casing itu tidak menentukan ya, Man. betul Bu. Ya, betul Bu. Itu baju tidak menentukan yang terbaik, ternyata jeroan-jeroannya Bu seperti itu kebanyakannya Bu. Ya, betul. Jadi kita tidak boleh menilai dari covernya saja. Don't judge by its cover kalau dalam bahasa Inggris ya. Jadi kita harus lebih kenal, lebih paham, baru bisa memberikan penilaian. Oke, ada lagi yang ingin bertanya mungkin? Baik terkait tentang penulisan atau tentang mempublish? Ada yang ingin bertanya? Kalau materi buat pertemuan yang akan datang apa Bu? Materinya yang akan datang? Belum ada yang ingin bertanya tentang terkait menulis kali ini ya? Ya nggak apa-apa. Anak-anak, sebenarnya menulis itu bisa di mana saja dan kapan saja. Jadi selalu siapkan secari kertas ataupun pulpen untuk menuliskan ide, atau yang paling mudah adalah nulis idenya di handphone, karena anak zaman sekarang handphonenya nggak pernah tuh dikemana-manain. Nah, karena pembelajaran tentang materi kritik dan esai itu sudah selesai, artinya minggu depan kita akan membahas materi yang baru, yaitu artikel. Nggak jauh-jauh beda sih sebenarnya tentang karya non-fiksi juga. Nah, sebelum Ibu mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, tentunya kita harus mengadakan refleksi dong. Apa sih refleksi buat diri kita terhadap pembelajaran menulis? Ada mungkin yang bisa mengemukakan manfaat menulis untuk kehidupan kalian? Silakan Iman, boleh. Ya Bu, manfaatnya khususnya yang saya rasakan Bu, yang pertama kita bisa aktualisasi Bu, kemudian kita ya orang yang menulis itu setidaknya pernah baca Bu, setidaknya pasti baca ya, karena pengalaman membaca setidaknya menambah wawasan kita Bu. Jauh lebih terasah juga. Itu bagi yang sering nulis, tapi cuma saya sekarang sudah enggak Bu. Iya, betul. Menulis itu banyak manfaatnya. Selain media aktualisasi, juga bisa menjadi sarana curhat yang paling aman. Nggak cepu-cepu kayak teman-teman di sebelah, gitu ya. Karena kalian bisa menumpahkan semua ide, imajinasi, tanpa harus takut dijudge baik dan buruk oleh orang lain. Karena dalam menulis itu kita mempunyai kebebasan dalam berekspresi. Itu saja, dan jangan dilupa bahwa esai dan kritik itu adalah tulisan yang mengandung opini dan pendapat. Kalau kritik berisinya fakta, sedangkan esai berisi opini yang subjektif atau argumentatif. Paham semuanya? Paham Bu. Paham. Paham. Jadi, Paham Ibu. sip, 4 menit lagi mantap. istirahat Bu. 4 menit lagi. Ibu.
4 menit Ya, lagi istirahat. 4 menit lagi. Soleh-soleha semua, ganteng dan cantik semua. Masih ada yang ingin ditanyakan tentang menulis kritik dan esai? Ada tidak? Atau jangan-jangan ibu saja yang bertanya? Boleh, Bu. Ibu aja Boleh. bertanya, Bu. Boleh, kalau begitu ibu nanya ke siapa ya di sini yang terlihat sedang sangat serius, Bu Nani. Nani senyum Bu, terus, Bu. semangat ya. Iya, semangat Ibu. Tadi Nah. malam Kenapa? tadi malam dikasih uang, Oh, dapat jatah. Masya Allah, hebat. Malam-malam dikasih uang. Nah nih Kak, nih berkaitan dengan uang, kebetulan sekali. Nah nih kira-kira kalau kita produktif menulis bisa menghasilkan uang tidak ya? Bisa Ibu, bahkan itu nanti dapat dijadikan sebagai income, ya penghasilan tambahan. Kalau misalkan kita sebagai pelajar berarti income di luar dari kita dikasih sama orang tua, Ibu. Pinter Ya. jawabannya. Kira-kira cara untuk tulisan itu menjadi uang nih, gak tanya ke Nanik aja, ke yang lain juga. Kan kita sudah punya tulisan, agar menjadikan uang itu kita harus kemana ya? Harus dipublish, Bu. Ke Publish. media cetak. Media cetak. Iman punya saran Iman kalau mau publish yang ada uangnya. Kalau Lentera Mahardika itu tadi belum ada uangnya ya, belum bisa dijadikan uang. Ya, Gimana? makanya saya vakum, Bu. Jadi Iman nulisnya di mana sekarang bisa menghasilkan Jangan uang? karena uang dong nulisnya. Iman mah Nggak nulisnya di dinding, Bu. Ini, Bu. Aku Iman nulisnya di nulisnya dinding. di dinding. Nulisnya di WC dinding. tulisan bukan, Bu. WC Oh di gitu. dinding. Iya. Ya maksudnya mungkin Iman tuh gini, karena kita kan hidup di zaman modern ya, apa-apa juga butuh uang. Bukan, semuanya tidak butuh uang, tapi dengan ada uang kita akan mudah. Mungkin ke sana ya, Mas ya? Iya, Bu. Uang itu bukan segala-galanya, tapi segala-gala pakai uang, Bu. Segala pakai uang, buat dapat kemudahan juga pakai uang. Mungkin ke sana lah ya. Iman Tapi, itu Bu, sudah berpikir realistis. Bu, Udi itu Iya. kreatif, Bu. Cara coretnya itu, dia itu kritik sosial, Bu, di dinding bikin mural, Bu. Wih, mantep. Mural tentang apa ya? Ya itu, Ya, Bu. Bu. Lah, gitu ya, tentang sampah lah. Pokoknya dibikin. Nah, itu bisa kalau mungkin kalian waktu kelas 10 kalian pernah belajar tentang anekdot. Jadi sebenarnya kritik esai itu berbentuk teks naratif, kalau anekdot itu disisipi unsur humor ya. Jadi sebenarnya pembelajaran kelas 10 dan kelas 12 itu saling terkait, hanya saja levelnya lebih tinggi. Oke, semuanya sepertinya kelas di luar juga sudah Bu. mulai berisik ya. Nanik ya. Kalau muralnya di baju seragam boleh nggak sih, Bu? Jangan dong, kita harus berempati terhadap orang. Nggak boleh. Iya, jangan. Kalau mural itu adalah karya seni yang dibuat di dinding secara ukurannya besar. Kalau di baju nanti jatuhnya coret-coret. Nanti kena pasal, kelulusannya bisa kami tahan ya, karena itu merupakan tindakan yang di luar Maaf, aturan. Bu. Gak apa-apa, Nanik Iya. kan Nanik baru bertanya. Iya, maaf. Ibu udah Oke, tuh sudah bel semuanya. Terima kasih. kabar. Terima kasih atas kerjasama dan kebaikan kalian hari ini ya. Semoga hari-hari selanjutnya kalian semua diberikan kebahagiaan. Amin. Oke, ketemu minggu depan dalam keadaan sehat, insya Allah. Untuk mengawali kita pakai bismillah, untuk mengakhiri kita pakai alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Ibu.